Pakai mic. Nah, nggak boleh. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena demikian banyak kebaikan yang diberikannya kepada kita lahir dan batin. Utamanya kebaikan mengenal sebab-sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat dengan mempelajari dan mengamalkan petunjuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk dalam agamanya sebagai sebab untuk manusia meraih kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan untuknya kehidupan yang indah, yang baik di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan di dunia. Maka dari ayat yang mulia ini kita memahami kebahagiaan manusia yang sejati adalah ketika dia mengenal Allah, mengenal petunjuknya, mengisi hidupnya dengan mengamalkan, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ditanya atau kita bertanya, apakah saat yang terindah bagi manusia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat? Maka kita akan dapati jawabannya dalam syariat, dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat terindah yang Allah jadikan bagi manusia tidak lain adalah ketika mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di antara kita yang menyangka di akhirat nanti, waktu penduduk sorga masuk ke dalam sorga, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni sorga, insya Allah. Mungkin ada yang menyangka kenikmatan tertinggi di sana itu ketika kita makan buah-buahan yang enak, tinggal di istana-istana yang penuh dengan emas dan permata, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan kita dengan bidadari, atau juga perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang mulia di sana. Sebagian kita mungkin menyangka seperti itu. Padahal dalil dari Al-Quran dan Sunnah menyebutkan memang itu adalah kenikmatan tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dibandingkan semua itu, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu.
Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala Allah azza wa jalla, ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari nikmat sorga yang sudah ada? Apakah mau ditambah? Maka penduduk sorga yang sedang bergelimang dalam kenikmatan yang kekal abadi tentu tidak berpikir ada yang bisa ditambah lagi. Apa yang mereka katakan dalam hadis ini? Mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan putih berseri-seri, elok wajah-wajah kami di sorga? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga dan menyelamatkan kami dari neraka? Apalagi yang butuh ditambahkan dari semua itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu sorga, dan ziyadah, tambahan, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, kenikmatan sorga memang tinggi, tiada taranya. Tapi lebih tinggi lagi, Allah jadikan balasannya adalah langsung bertemu dengan zat yang maha indah, yang setelah bertemu dengannya penduduk sorga langsung melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Ini menggambarkan apa? Saat-saat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang beriman untuk mendapatkan balasan yang sempurna di akhirat nanti adalah balasan ketika mereka langsung bertemu dengan Allah. Makanya di akhir surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memotivasi orang-orang yang beriman untuk beramal soleh, tidak melakukan perbuatan syirik, bertauhid kepada Allah, apa janji yang Allah sampaikan kepada mereka? Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, siapa yang ingin bertemu Allah, kenikmatan tertinggi di sorga, apa yang dilakukannya? Falyamal amalan salihan, hendaknya dia mengerjakan amalan soleh di dunia ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menjadikan janjinya adalah untuk bertemu dengannya? Karena orang yang beriman memahami ini lebih dari semua janji yang lainnya, lebih utama dari semua keutamaan yang lainnya. Nah, kalau ini telah kita fahami, jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketahuilah sebab-sebab untuk kita bisa mencapai kenikmatan tersebut di akhirat, yakni mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan iman kita dengan belajar petunjuk Allah, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, belajar hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya. Ketahuilah sebab ini yang kita tempuh di dunia ini untuk menyempurnakan iman tadi, ini merupakan saat-saat terindah dan kenikmatan tertinggi di dunia. Kenapa iman itu disifati dalam banyak hadis yang sahih sebagai sesuatu yang manis dan lezat? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya maka dia merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Kenapa? Sebanding dengan balasannya iman di akhirat. Kelezatan tertinggi yang menjadikan wajahnya orang-orang yang beriman berseri-seri di akhirat nanti, yaitu ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab-sebab untuk bisa menyempurnakan iman di dunia itu merupakan saat-saat terindah dalam hidup manusia. Coba lihat hadis riwayat Tirmidzi sahih. Rasulullah SAW pernah menyebutkan atau mensifati halaqah-halaqah pengajian, majelis-majelis yang di situ dibacakan firman Allah, dipelajari kandungannya untuk meningkatkan keimanan. Apa yang beliau namakan untuk majelis-majelis seperti ini dalam hadis tersebut? Apa istilahnya? Riyadul Jannah. Apa artinya Riyadul Jannah? Taman-taman sorga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Ditanya, ada yang bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah SAW, apa itu taman-taman sorga? Maka beliau mengatakan, hilakul dzikri, majlis-majlis pengajian yang di situ disampaikan nasihat dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini merupakan taman-taman sorga? Karena ini merupakan sebab yang menjadikan manusia bisa mencapai kemanisan iman. Karena orang kalau dia bisa mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, maka ibadah yang dilakukannya itu merupakan sumber kesejukan bagi hatinya. Tidak ada seorang pun yang bertemu Allah dan benar cara dia bertemu dengan Allah, niatnya ikhlas, kemudian dia merasa susah dengan ibadahnya. Makanya orang-orang yang beriman itu ketika Allah menurunkan syariat kepada mereka untuk sholat, untuk puasa, untuk haji, untuk membayar zakat, Allah inginkan dibalik semua itu agar mereka bisa menjadi bahagia dalam hidupnya. Allah menurunkan agama untuk bukan untuk mencelakakan manusia. Al-Quran diturunkan bukan untuk menjadi sebab kesusahan bagi manusia. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah agar kamu itu susah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Hati manusia Allah yang menciptakan. Bahkan dunia dan seisinya Allah yang menciptakan. Maka Allah tidak menjadikan pada hati yang diciptakannya ini ketenangan yang hakiki kecuali dengan petunjuknya. Oleh karena itu kalau orang ingin tenang hidupnya, ingin bahagia, maka dia harus lebih berusaha menyempurnakan dalam dirinya pemahaman dan pengamalan terhadap petunjuk Allah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mensifati salat dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penghibur jiwa. Rasulullah SAW bersabda tentang salat, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Berarti salat karena di situ bertemu dengan Allah. Salat bertemu dengan Allah yang merupakan sebab ketenangan hati yang utama, yang paling besar, adalah sumber kesenangan bagi manusia kalau mereka mengamalkannya dengan benar. Puasa yang baru kita tinggalkan, salah satu di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang berpuasa dengan benar, apa yang dirasakannya? Rasulullah SAW bersabda, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu akan merasakan 2 kegembiraan yang dia bergembira padanya. Apa yang pertama?
idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka puasa, ketika dia menyempurnakan ibadahnya ini, dia gembira dengan puasanya. Makanya orang yang beriman tidak merasa menderita dengan puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Allah di akhirat nanti, dia gembira membawa puasanya. Berarti apa? Kegembiraan berjumpa dengan Allah sebanding dengan kegembiraan yang kita rasakan waktu kita berpuasa dengan benar. Makanya jangan merasa heran, kenapa setelah bulan Ramadan Allah mensyariatkan banyak puasa-puasa sunnah. Baru berakhir Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi shaumi sittati ayyamin min Syawal, kana lahu ka ajri siyamid dahr." Kana lahu ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bernilai seperti puasa setahun penuh bagi dirinya. Karena puasa Ramadan, ya masing-masing amal itu kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asyrati amthaliha. Amal itu dilipat gandakan menjadi 10 balasannya. Puasa bulan penuh dilipat gandakan menjadi 10, maka menjadi 10 bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60 hari, maka genap berjumlah nilai pahalanya 12 bulan, setahun penuh. Baik, kenapa Allah mensyariatkan puasa ini? Mungkin sebagian orang yang tidak paham agama mengatakan puasa kita harus capek, menahan lapar, menahan dahaga, lemas. Tapi kenapa Allah mensyariatkan lagi puasa-puasa sunnah setelah puasa Ramadan? Apa hikmahnya? Karena Allah Maha mengetahui puasa itu merupakan sebab kegembiraannya orang yang beriman. Makanya karena Allah mengetahui orang yang beriman ingin dan selalu rindu berpuasa, Allah mensyariatkan puasa di bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, orang yang istiqomah dalam ibadah adalah orang yang paham nilainya ibadah. Orang yang telah merasakan lezatnya ibadah. Orang yang seperti ini tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh beribadah. Dia akan mencari dengan sendirinya, karena dia tahu ini adalah sumber ketenangan bagi jiwanya, sumber kesejukan bagi hatinya. Nah, inilah gambaran yang harus kita pahami tentang petunjuk Allah, sehingga ketika kita diajak untuk belajar Al-Quran, kita harusnya bersikap bahwa ini adalah kebutuhan yang paling besar bagi hidup saya, yang tanpanya saya tidak akan mungkin tenang dalam kehidupan di dunia apalagi di akhirat nanti. Kenapa sekarang orang berlomba-lomba kalau sedang lapar ditawari makan dia akan segera memakannya? Kenapa sekarang orang berlomba-lomba kalau ditawari harta datang meskipun dia harus berpayah-payah untuk bisa mendapatkannya? Jawabannya karena mereka merasakan itu adalah kebutuhan. Itu adalah sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Padahal kalau itu pun kesenangan, ya, kalau misalnya dikatakan dianggap itu kesenangan, tidak lebih dari kesenangan badan. Sedangkan agama adalah kebutuhan rohani manusia, kesenangan bagi jiwa manusia. Dan kita semua sepakat mengatakan manusia itu tubuh dan jiwanya lebih penting jiwanya. Buktinya kalau orang telah meninggal dunia kehilangan jiwanya, dia tidak dikatakan sebagai manusia lagi. Dia adalah mayat, ditanam, dan tidak ada orang yang merasa sayang untuk menanamnya, dikuburkan. Jadi orang yang telah mengenal agama Islam itu adalah kebutuhan besar, sumber kebahagiaan yang memang Allah turunkan sebagai bentuk rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman, maka dengan sendirinya dia akan merasakan hidupnya itu selalu tergantung dengan agama. Kebaikan dirinya itu tidak akan mungkin sempurna kalau dia tidak menyempurnakan pemahaman dan pengamalannya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya
yang mengajak kamu kepada sesuatu yang memberikan perbaikan hidup bagimu. Lihat firman Allah ini. Tujuan diturunkannya perintah Allah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki hidup manusia. Makanya orang yang beriman merasakan saat-saat dia membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, inilah sumber ketenangan yang akan menjadikan bahagia hidupnya. Kalau ini kita tidak rasakan waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita sholat, waktu kita berpuasa, kita harus khawatir ada yang rusak dalam iman kita. Sebagaimana kalau ada orang yang ditawari makanan enak kok dia merasa pahit, berarti badannya tidak beres, ada penyakit yang harus disembuhkan. Masa makanan enak dia rasakan tidak enak. Ini yang harus kita pahami. Jadi sewaktu kita memahami Islam begini kedudukannya, maka kita akan selalu mencarinya. Coba lihat para sahabat Nabi SAW, karena mereka itu imannya sempurna, maka ketika mereka menghadiri majelisnya Rasulullah SAW, mendengarkan petunjuk beliau, mereka jadikan itu sebagai saat-saat yang paling indah. Sebagian di antara para sahabat yang mulia seperti Umar ibn Khattab itu dalam rangka supaya tidak ketinggalan menghadiri kajian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau perlu melakukan tanawub, bergantian dalam menghadiri majelis ilmu dengan tetangganya, salah seorang sahabat Ansor. Karena dia juga harus bekerja. Pada waktu bekerja dia tidak mungkin menghadiri, maka dia tetangganya yang hadir. Tetangganya ini nanti menyampaikan isi kajian kepada beliau. Sebaliknya ketika Umar yang hadir radhiyallahu taala anhu, nanti pulang dia menyampaikan kepada tetangganya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bab at-tanawubu fil ilmi, bergantian dalam menghadiri majelis ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzilu yauman wa yanzilu yauman." Dulunya aku bersama tetanggaku dari sahabat Ansar, kami bergantian mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia datang hari ini, maka saya besoknya. Karena dulu tidak ada rekaman, sehingga tidak bisa didengarkan dari rekaman. Maka mereka mengusahakan supaya tidak ketinggalan dari sebab kebahagiaan hidup ini dengan cara bergantian. Siapa yang melakukannya? Sahabat sekelas Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang sempurna imannya. Kenapa? Karena mereka tahu ketinggalan satu dari petunjuk berarti kurang dari kebahagiaannya. Ini yang dipahami oleh para sahabat, orang-orang yang sempurna imannya. Makanya ini semua ya kita bisa saksikan kalau kita baca bagaimana para sahabat Nabi SAW setelah selesai menunaikan sholat itu mereka selalu berkumpul di sekitarnya Rasulullah SAW untuk menunggu kapan beliau akan ada yang bertanya atau beliau menyampaikan satu nasihat yang bermanfaat untuk keimanan. Mereka menunggu dan mereka tidak pernah jenuh merasakan hal yang ini. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan sebuah kisah. Para sahabat itu mereka selalu berkumpul di sekitarnya Rasulullah SAW untuk mendengarkan bimbingan beliau, tapi mereka segan untuk bertanya. Makanya yang paling mereka senangi kalau ada salah seorang dari orang Arab pedalaman yang suka bertanya tanpa malu-malu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dengan itu Rasulullah SAW akan menjawabnya. Maka para sahabat pun senang mendengarkan jawaban dan petunjuk kebaikan dari beliau. Satu hari ada seorang Arab dari pedalaman datang, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang ini menjawab, "La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah."
Tidak banyak persiapanku, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang yang kamu cintai. Mendengarkan hadis ini, singkat hadisnya, dan mungkin kita sering mendengarkannya, tapi para sahabat yang tahu hadis ini sangat besar manfaatnya dalam keimanan, mereka bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa yang belum pernah mereka rasakan selain ketika mereka masuk Islam. Anas bin Malik mengomentarinya dengan mengatakan seperti ini, fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan ketika masuk Islam, setelah masuk Islam, seperti gembiranya kami ketika mendengarkan hadis ini. Bayangkan, satu hadis saja didengarkan sampai demikian gembiranya, seperti mereka mendapatkan harta besar yang tidak ternilai. Karena apa? Mereka mengetahui kandungan hadis ini bermanfaat untuk kebahagiaan kita. Bayangkan kita yang amalnya kurang, imannya lemah, ternyata kalau kita memperbaiki cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang-orang yang soleh, apa keutamaannya? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di sorga nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dengan taufiknya untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau, mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini bukti para sahabat bergembira ketika mendengarkan petunjuk kebaikan yang berhubungan dengan kebaikan iman. Contoh lain, peristiwa yang terjadi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tentang 3 orang sahabat yang pernah tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal ibnu Umayyah, dan sahabat yang lain, 3 orang. Ringkas cerita, ketika itu Rasulullah SAW intinya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 3 orang sahabat ini, apakah mereka benar-benar orang yang beriman atau tidak, kenapa mereka tidak ikut perang yang wajib ini. Akhirnya mereka merasakan sempit dan seterusnya, sampai mereka diboikot oleh kaum muslimin selama 40 hari. Mereka merasakan hidupnya sempit, tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kemudian turun firman Allah dalam surat At-Taubah tentang diterimanya taubat dari 3 orang sahabat yang mulia ini, radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang kita perhatikan poin penting dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa taubatnya telah diterima. Ka'ab bin Malik datang ke masjid, dia sudah mendengarkan berita bahwa taubatnya diterima dan dia ingin dengar langsung dari Rasulullah SAW. Akhirnya beliau datang ke masjid. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan sahabat ini, beliau menyampaikan kalimat yang indah setelah mengucapkan salam. Apa itu? Beliau berkata, ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu dengan hari terbaik, yaitu hari ini yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan ibumu. Ini ucapannya siapa? Rasulullah SAW. Beliau mensifati hari ini diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik adalah hari terbaik yang pernah beliau lalui sejak dilahirkan, sejak ada di dunia ini. Sebabnya bukan karena dia terima harta, dapatkan kedudukan yang tinggi saat itu, bukan, tapi karena taubatnya diterima oleh Allah, yang berarti imannya disempurnakan, yang berarti kebahagiaannya dijadikan sempurna dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menamakan ini adalah saat terindah dalam hidup manusia. Nah, kalau kita perhatikan, ini semua menunjukkan kepada kita apa? Bahwa orang yang beriman itu, sebab kebahagiaannya ada dalam hati mereka sendiri. Makanya mereka tidak perlu repot-repot mencari kebahagiaan, tidak perlu susah-susah mencari sumber ketenangan. Tinggal dia kembali kepada Allah yang rahmatnya luas dan sempurna. Kalau sungguh-sungguh kita minta, kita akan diberikan. Kalau sungguh-sungguh kita mencarinya, kita akan dimudahkan untuk mendapatkannya. Tinggal mereka belajar agamanya,
kemudian berusaha memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan. Inilah cara untuk hidup yang bahagia, dan inilah cara untuk merasakan saat-saat yang paling terindah dalam hidup kita di dunia, yang kemudian nanti balasannya akan dijadikan sesuai dengan itu di akhirat nanti. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca dalam sebuah doa yang panjang, diantaranya meminta dua kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan yang tertinggi, apa yang beliau ucapkan, ini hadisnya hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia ini, yakni iman yang sempurna, cinta kepada Allah, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ketika menjelaskan makna hadis ini, Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, menggandengkan dua kenikmatan besar, kenikmatan tertinggi di akhirat, yaitu bertemu Allah, memandang wajahnya yang maha mulia, dengan kenikmatan tertinggi di dunia, yaitu rasa rindu untuk bertemu Allah karena mencintainya, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, merasakan ketenangan ketika beribadah dengannya, beribadah di hadapannya, dan merasakan saat-saat kebahagiaan ketika berzikir, membaca Al-Quran, memuji-muji namanya. Ini adalah dua kenikmatan tertinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan pada diri orang-orang yang beriman, sehingga mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna di dunia, dan terlebih-lebih di akhirat nanti mereka merasakan kebahagiaan yang lebih sempurna lagi. Makanya tidak heran kalau mungkin kita pernah dengar ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Sorga di dunia adalah kenikmatan ketika beribadah, ketenangan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan itulah balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita di akhirat nanti. Maka semoga kajian singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab motivasi bagi kita untuk lebih semangat belajar Islam, lebih semangat membaca Al-Quran dan merenungkan kandungannya, lebih semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang punya kemauan untuk mempelajari agamanya, memahaminya dan mengamalkannya, karena itu adalah sebab untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang dan salah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau bertanya, silakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.